Pada kesempatan sore ini kita akan menjelaskan posisi fikih muamalah. Karena saat ini kajian tentang fikih muamalah banyak diperbincangkan oleh masyarakat. Sehingga kita perlu tahu secara detail dalam Islam fikih muamalah itu posisinya di mana. Yang membawa alat tulis bisa dicatat karena hari ini materinya full dengan teori. Yang pertama Bapak Ibu, kita harus mengetahui bahwa cabang keilmuan yang saat ini dipelajari di dunia ini sangatlah luas. Ada ilmu-ilmu umum seperti fisika, biologi, kedokteran, yang itu disebut dengan ilmu dunia. Ada bagian lain ilmu keislaman. Yang membedakan antara pertama dan kedua bahwa kalau kajiannya terkait dengan ilmu keislaman, maka hanya dengan mempelajari, selama kita ikhlas mempelajari ilmu itu, biidznillahi ta'ala kita akan langsung mendapatkan pahala. Kenapa langsung mendapatkan pahala? Karena yang kita pelajari adalah peninggalan dari Rasulullah SAW. Yang dibicarakan kalau tidak Al-Quran ya sunnah, hadis Nabi SAW. Sedangkan ilmu yang pertama tadi, ilmu fisika, biologi, ekonomi, akuntansi, kedokteran, membutuhkan niat tambahan bahwa saya mempelajari ilmu ini tujuannya selain mempelajari ilmu itu sendiri juga untuk berkhidmah kepada masyarakat dengan ilmu yang didapatkan. Jadi kalau ada pertanyaan, Ustadz boleh tidak saya belajar ilmu akuntansi? Jawabannya boleh. Selama ilmu itu akan digunakan untuk jalan kebaikan. Saya belajar akuntansi agar bisa rapi dalam pembukuan. Sehingga lembaga yang saya kelola, pembukuan keuangannya bagus. Kalau diaudit, laporannya jelas. Sedangkan laporan yang jelas sendiri itu dalam Islam adalah bagian yang diajarkan. Jadi butuh niat tambahan. Bagian yang pertama tentu tidak akan kita bahas. Yang kita bahas adalah bagian yang kedua, ilmu keislaman. Dalam Islam ada banyak sekali ilmu yang diajarkan. Misalkan yang paling penting adalah ilmu akidah. Ini cabang ilmu keislaman yang paling penting. Ilmu yang mengajarkan kita terkait dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab dan seterusnya. Selain akidah, ada juga istilah namanya tauhid. Ilmu tauhid. Kalau ada pertanyaan, Ustadz, apa bedanya antara ilmu akidah dan tauhid? Karena terkadang dalam pengajian itu disebutkan temanya akidah atau temanya tauhid. Bedanya apa? Kalau dua kata ini disebutkan hanya dengan satu, misalkan pelajaran tauhid atau pelajaran akidah, itu biasanya penyebutan satu tapi maksudnya kedua-duanya. Tapi secara spesifik kalau kita ingin membedakan antara akidah dan tauhid, maka tauhid itu khusus pelajaran terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu adalah Tuhan yang menciptakan kita, bahwa Allah itu adalah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Itu pelajaran tauhid. Sehingga kalau
secara spesifik, apakah pelajaran terkait dengan keimanan dengan hari akhir itu masuk dalam pelajaran tauhid? Jawabannya tidak, secara khusus tidak. Akidah cakupannya lebih luas daripada tauhid. Tauhid adalah ilmu yang masuk bagian dari cabang al-aqidah. Yang kedua, ilmu hadis. Yang pertama pelajaran akidah, tauhid, yang kedua pelajaran hadis. Pelajaran hadis sendiri cabangnya juga banyak. Terkait dengan ilmu riwayat hadis, jalur periwayatan hadis, mulai dari Nabi SAW sampai periwayat terakhir, itu namanya ilmu riwayat. Ada yang namanya ilmu diroyah. Ini silakan ditulis terlebih dahulu, nanti bisa dicek di Google sebagai alat bantu. Kalau ada yang belum jelas, besok bisa ditanyakan. Ilmu riwayah. Yang kedua, ilmu diroyah. Terkait dengan keabsahan orang-orang yang meriwayatkan hadis. Karena periwayatan hadis itu dimulai dari Nabi SAW, kemudian orang setelah Nabi, kemudian setelahnya sampai perawi yang terakhir, yang biasa kita kenal dengan hadis riwayat Bukhari, hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Abu Dawud, hadis riwayat Tirmidzi, Nasai, dan seterusnya itu. Kalau untuk ngecek-ngecek ini, pembahasannya ada pada ilmu diroyah. Termasuk pelajaran tentang matan hadis. Isi yang ada dalam hadis, apa yang diucapkan oleh Nabi, itu juga ada dalam pelajaran hadis. Terkait dengan status orang yang meriwayatkan hadis, apakah orang ini termasuk kuat, terpercaya ataukah tidak, itu juga ada pelajarannya sendiri dalam pelajaran hadis. Masuk di dalamnya fikih hadis. Hadis ini menunjukkan hukum apa, itu juga ada pelajarannya. Jadi kalau ada misalkan santri atau anak belajar di Timur Tengah, kuliah hadis, nanti perlu dirinci, kuliah hadis ini fokus di bidang apa, karena nanti ada pelajarannya sendiri. Yang ketiga, terkait dengan Al-Quran, kuliah Al-Quran. Apa yang dipelajari? Di antaranya ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Yang kedua, tafsir Al-Quran. Agar kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran dengan baik, kita perlu belajar tafsirnya. Ayat ini maksudnya apa? Itu tafsir. Yang ketiga, asbabun nuzul. Juga dipelajari dalam ilmu Al-Quran. Asbabun nuzul. Ayat ini turun terkait dengan apa? Itu namanya asbabun nuzul. Ayat ini turun terkait dengan apa? Atau kejadian apa yang melatar belakangi turunnya ayat ini? Itu namanya asbabun nuzul. Ini diantara yang dipelajari terkait dengan ilmu Al-Quran. Nanti yang keempat, ada lagi misalkan, mohon maaf kalau hadis, selain tadi yang Anda jelaskan, ada juga yang sangat penting, mustalah hadis. Ini penting terkait dengan hadis. Saya lupa tadi menjelaskan. Mustalah hadis. Ilmu yang bisa membantu kita untuk mengetahui. Mustalah itu kaitannya dengan istilah-istilah yang harus diketahui seseorang ketika dia ingin belajar hadis. Itu ada cabang keilmuannya sendiri.
Yang keempat, ilmu di antara ilmu keislaman terkait dengan tarikh, sejarah. Ada dua istilah. Yang pertama tarikh, yang kedua sirah. Tarikh, sirah. Tarikh itu bahasa Inggrisnya history, sejarah secara umum. Kalau sirah, sejarah terkait dengan individu tertentu. Kalau bahasa mudanya adalah biografi. Makanya kalau ingin mempelajari sejarahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa kita katakan saya ingin belajar tarikhnya Rasul, apa sirahnya Rasul? Sirahnya Rasul. Karena hanya terkait dengan perjalanan beliau. Kalau ingin membaca perjalanan sahabat Abu Bakar atau Umar, kita mengucapkannya belajar sirahnya Abu Bakar atau tarikhnya Abu Bakar? Sirahnya Abu Bakar. Lah kumpulan sirah-sirah ini yang dijadikan satu namanya apa? Tarikh. Makanya ada tarikh khulafa. Kumpulan sejarah para khalifah. Meskipun harus kita ketahui bahwa secara umum cakupan tarikh ini tentu lebih luas daripada pelajaran sirah. Ini di antara cabang ilmu keislaman. Biasanya orang yang ingin belajar ilmu keislaman ini harus ditunjang dengan penguasaan bahasa Arab. Makanya bagi seorang penuntut ilmu santri atau mahasiswa yang ingin belajar agama Islam dengan baik, dia harus mempelajari bahasa Arab. Contohnya yang saya bawa ini bahasa Arab, termasuk yang ini lebih tipis juga bahasa Arab. Makanya Bapak Ibu, sangat sulit seseorang bisa menguasai ilmu keislaman dengan baik kalau dia tidak menguasai bahasa Arab. Makanya santri yang asli itu dia harus belajar bahasa Arab terlebih dahulu. Dalam bahasa Arab nanti yang dipelajari banyak. Ada nahwu, ada sorof, ada balaghah, ada adab, dan seterusnya. Intinya adalah bagaimana seseorang bisa membaca teks Arab dengan betul. Ketika kita sudah mengetahui seperti ini, dicatat nomor ini, catat ya. Ini pengenalan, jadi agak rinci. Sebenarnya tadi saya akan bagikan slide, tapi hari ini tidak sempat nulis. Ya, kalau dibuatkan slide dibagi lebih mudah. Insya Allah suatu saat nanti akan dibagikan. Dari sini kita bisa melihat bahwa fikih itu adalah bagian kecil dari ilmu yang ada dalam agama Islam. Makanya di kampus-kampus Islam itu jurusannya banyak. Nanti ada satu yang jurusan fikih atau jurusan syariah. Sehingga penjelasan tentang ini bisa memberikan motivasi kepada masing-masing kita agar untuk rajin mengaji. Karena yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ternyata sangat banyak. Kalau kita mau datang di tempat kajian, mempelajari pelajaran apakah akidah, apakah hadis, apakah tafsir, dengan duduk dan mendengarkan, insya Allah kita langsung mendapatkan pahala. Kenapa? Karena yang kita pelajari adalah peninggalan Rasulullah SAW. Makanya tidak cukup bagi kita sebagai umat Islam untuk mendikotomi ilmu. Saya hanya ingin belajar khusus akidah saja, yang lain tidak saya pelajari. Ini nggak cukup.
Apalagi kalau ditambah dengan pelajaran akhlak misalkan. Makanya kita harus membagi waktu. Yang ada ini harus kita atur. Di Semarang alhamdulillah majelis taklim sangat banyak. Setidaknya dalam 1 bulan itu kita bisa mencari di majelis taklim yang mana saya bisa belajar akidah. Di majelis taklim yang mana saya bisa belajar tafsir. Di majelis taklim yang mana saya bisa belajar hadis. Sehingga dalam 1 bulan itu semua cabang ilmu keislaman bisa kita pelajari. Kalau kita rutin, asal ustadz yang menyampaikan itu memiliki metodologi yang bagus, dia menyampaikan ilmu secara runtut, nanti lama-kelamaan masing-masing cabang ilmu itu akan kita kuasai. Akidah, mulai dari mana kita belajar sampai tuntas. Satu kitab, nanti kalau udah selesai belajar kitab yang lain. Kalau kita merasa, Ustadz saya nggak bisa belajar, tidak bisa baca kitabnya langsung, mendengarkan dan ditulis. Nanti ikut pelajaran hadis di majelis taklim yang mana, dengarkan, catat. Nanti ikut pelajaran tafsir yang mana, di majelis yang mana, datangi. Dengan begitu insya Allah nanti apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW ini betul-betul bisa kita perhatikan. Karena Bapak Ibu, kita ini hidup kan tidak lama di dunia. Memang terasa berat kita menjalani hidup di dunia ini. Tapi sesungguhnya kehidupan dunia ini, jikalau kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, perbandingannya sangat jauh. Makanya, di tengah kesibukan yang kita miliki, upayakan untuk bisa menyisihkan kapan saya belajar ilmu agama. Terkait dengan fikih, kita tinggalkan yang hadis, kita tinggalkan tafsir, kita tinggalkan akidah, dan seterusnya itu, kita tinggalkan bahasa Arab, sekarang kita masuk yang fikih. Jadi mulai mengerucut ini. Dari banyak ilmu, kita turunkan yang keislaman saja. Dari keislaman yang banyak itu, kita turunkan hanya fikih saja. Fikih itu cabangnya ada 4, rumpunnya ada 4. Yang pertama, pelajaran fikih itu sendiri. Jadi rumpun fikih yang pertama ya fikih itu sendiri. Yang kedua, usul fikih. Nanti kalau jelaskan. Yang ketiga, ada kaidah-kaidah fikih. Bahasa Arabnya al-qawaid al-fiqhiyah. Kaidah-kaidah fikih. Yang keempat, namanya dhabit fikhi. Atau ditulis, kalau yang ketiga tadi kaidah-kaidah fikih, kalau dhabit fikih ditulis saja patokan fikih. Patokan fikih. Sampun? Kalau kita belajar fikih, apa yang kita pelajari? Fikih itu kalau dalam bahasa Arab, al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-muktasabah min adillatiha tafsiliyah. Belajar fikih itu belajar hukum yang sudah disimpulkan dari dalil-dalilnya. Belajar fikih itu belajar hukum yang sudah disimpulkan dari dalil-dalilnya. Silakan dijawab, sholat itu hukumnya apa? Sholat itu hukumnya apa? Wajib. Puasa Ramadan itu hukumnya apa? Wajib. Ketika kita mengatakan sholat itu hukumnya wajib,
puasa itu hukumnya wajib, tidak mungkin hukum sholat dan puasa itu muncul tanpa ada dalil. Karena fikih itu adalah kesimpulan hukum yang didapatkan dari dalil. Nah, ilmu yang menghantarkan kita untuk bisa merumuskan hukum fikih namanya adalah usul fikih. Yang nomor 2 itu. Usul fikih. Ilmu yang berisi kaidah-kaidah umum. Dengan kaidah umum itu kita bisa merumuskan hukum fikih. Itu usul fikih. Makanya ahli fikih tidak akan mungkin bisa menjadi ahli fikih kecuali dia harus belajar usul fikih. Karena dengan usul fikih itu dia bisa meramu dalil-dalil sehingga akhirnya dalil-dalil itu melahirkan hukum fikih. Sholat 5 waktu menjadi wajib, itu pasti ada urut-urutannya. Puasa Ramadan itu menjadi wajib, disimpulkan menjadi wajib, itu pasti ada urutan-urutannya. Yang ketiga, kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih itu maksudnya adalah kaidah yang bisa digunakan untuk menyimpulkan hukum fikih. Kaidah-kaidah umum yang bisa digunakan untuk menyimpulkan hukum fikih. Ini al-qawaid al-fiqhiyah. Beda antara usul fikih dan kaidah fikih. Kalau usul fikih itu bahasannya adalah dalil. Yang dikaji adalah dalil. Kalau kaidah fikih yang dibahas adalah perilaku manusia. Perilaku manusia yang nantinya dikembalikan kepada kaidah fikih. Hukum apa yang akan muncul? Itu namanya al-qawaid al-fiqhiyah. Pelan-pelan. Nanti bisa ditanyakan. Karena hari ini kita akan fokus tentang peta konsep. Agar kita tahu. Karena panitia inginnya kajiannya detail ya, ini saya buat detail. Kalau kajian di masjid besar yang dihadiri 400-500 orang atau lebih, saya nggak berani menyampaikan materi ini. Kalau saya sampaikan, besok nggak ada yang datang lagi. Ini pengajian tambah bikin pusing. Nah, ini karena mintanya gini ya sudah dijelaskan, biar tahu nanti. Yang keempat, dhabit fikih. Apa tadi dhabit fikih? Patokan fikih. Itu satu kaidah yang berlaku untuk satu masalah fikih. Satu kaidah dalam fikih tentunya yang berlaku untuk satu masalah fikih. Sekarang kalau berikan contoh. Dengan contoh-contoh ini insya Allah kita akan semakin paham apa itu fikih, apa itu usul fikih, kaidah fikih dan dhabit atau patokan fikih. Contoh fikih. Salat tahiyatul masjid menurut mayoritas ulama hukumnya apa? Sunnah. Kita hanya tahu pokoknya salat tahiyatul masjid menurut mayoritas ulama hukumnya adalah sunnah. Dari mana ini bisa sunnah? Itu tidak kita bahas. Kita hanya mengetahui pokoknya tahiyatul masjid menurut mayoritas ulama hukumnya sunnah. Meskipun nanti ada pendapat yang mewajibkan. Tapi mayoritas ulama mengatakan sunnah. Itu fikih.
Pokoknya fikih Bapak Ibu itu hanya membahas tentang masalah hukumnya apa. Masalah hukumnya apa. Masalah hukumnya apa itu fikih. Kalau usul fikih contohnya kaidah yang mengatakan al-amru yadullu alal wujub. Setiap perintah yang ada dalam dalil itu menunjukkan kewajiban. Ini kaidah usul fikih. Setiap perintah yang ada dalam dalil, maka perintah yang ada dalam dalil itu menunjukkan kewajiban. Itu contoh kaidah usul fikih. Dari satu kaidah ini kemudian kita terapkan untuk seluruh dalil yang ada dalam Al-Quran atau Sunnah. Makanya kalau kita membaca ayat Al-Quran, kemudian ada kata perintah, apa yang bisa kita simpulkan dari kata perintah ini? Kita kembalikan kepada kaidah usul fikih yang mengatakan setiap perintah menunjukkan wajib. Makanya dari mana sholat 5 waktu itu menjadi wajib? Sumbernya adalah diantaranya firman Allah, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Di sini ada kata perintah, aqim, dirikanlah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendirikan sholat. Sedangkan kaidahnya mengatakan perintah yang ada dalam dalil itu menunjukkan kewajiban. Kemudian kita simpulkan, oh kalau gitu, karena sholat ini diperintahkan, kalau gitu maka sholat hukumnya wajib. Ya nanti itu kita praktekkan dalam semua dalil. Yang dimaksud dalil di sini ayat Al-Quran atau hadis. Contoh kaidah fikih yang ketiga, al-qawaid al-fikih. Contohnya kaidah yang mengatakan la dororo wala diroro. Jangan tulis dikit aja, nanti saya cek. Kalau ingin belajar yang benar-benar, cara ngeceknya nanti di internet. Kita punya internet itu tujuannya untuk ngecek, mengklarifikasi, nambahi ilmu. Makanya kalau ada istilah itu ngajinya di internet, itu bisa benar, bisa tidak. Ngaji di internet bisa masalah kalau kita belajar sendiri lewat internet. Karena nggak ada yang mengarahkan. Tapi kalau internet ini kita jadikan sebagai alat bantu untuk ngaji, maka ini sesuatu yang tidak ada masalah. Kaidah yang mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh seseorang itu menyakiti atau merugikan dirinya sendiri, sebagaimana seseorang tidak boleh menyakiti atau merugikan orang lain. Ini contoh kaidah fikih. Yang ini bisa kita berlakukan untuk menghukumi perilaku orang, bukan menghukumi dalil. Karena kalau kita gunakan menghukumi dalil, masuknya bukan kaidah fikih tapi usul fikih. Kaidah fikih, tidak boleh seseorang menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Sekarang kita praktekkan. Saya minum minuman keras, khamr. Tanpa tahu dalil, hanya dengan mengetahui kaidah la dororo wala diron. Tidak boleh seseorang menyakiti dirinya sendiri atau menyakiti orang lain. Kita bisa langsung menemukan hukum minum minuman keras apa tidak? Bisa. Apa? Tidak boleh. Karena dokter mengatakan orang yang minum minuman keras, dia sedang memasukkan penyakit ke dalam tubuhnya. Soal mati atau tidak mati itu urusan lain. Karena mati itu kadang nggak harus sakit. Ya kan? Banyak orang meninggal mendadak, tidak harus sakit. Ada juga yang sakit lama tapi tidak meninggal. Nah, ini bisa kita gunakan untuk orang yang mengatakan nggak apa-apa dia minum minuman keras atau dia makan narkoba nggak apa-apa. Buktinya dia sehat-sehat aja, nggak mati-mati. Ini nggak ada urusan dengan hidup atau mati. Tapi fakta bahwa dia sedang memasukkan penyakit itu pasti. Karena dokter menyatakan hal tersebut. Kita tidak perlu tahu dalil untuk mengatakan bahwa makan ekstasi itu haram. Kenapa? Orang yang makan ekstasi dia sedang merugikan dirinya sendiri. Self harm. Ada kan? Bapak kalau ditanya self harm ini hukumnya apa? Ada orang yang kena penyakit kalau dia melukai dirinya sendiri dia merasakan
halusinasi yang luar biasa enak. Kalau jenengan ditanya, ini hukumnya apa? Padahal jenengan tidak tahu dalil. Jawabannya apa? Boleh apa tidak boleh? Tidak boleh. Kenapa? Hanya dengan kaidah fikih yang mengatakan la dororo wala diror. Tidak boleh seseorang menyakiti dirinya sendiri, sebagaimana tidak boleh seseorang menyakiti orang lain. Meskipun nggak tahu dalil, kita langsung bisa merumuskan hukum dari pertanyaan yang diajukan oleh seseorang. Ini kaidah fikih. Yang keempat, patokan fikih, ad-dhabit al-fiqhi. Ini hanya berlaku untuk satu kasus. Kalau usul fikih, kaidah fikih itu cakupannya luas. Kalau patokan fikih hanya satu kasus. Contohnya dhabit fikih, patokan fikih yang berbunyi majaza bai'uhu jaza rahnuhu. Sesuatu yang boleh dijual belikan, maka sesuatu itu boleh dijadikan sebagai barang jaminan. Sesuatu yang boleh dijual belikan, maka sesuatu itu boleh dijadikan barang jaminan. Apakah ini mencakup semua hal dalam bidang fikih? Jawabannya tidak. Patokan ini hanya berlaku untuk sesuatu yang bisa dijual atau sesuatu yang bisa dijaminkan. Hanya membahas itu saja. Kebalikannya, sesuatu yang tidak bisa dijual belikan, maka tidak bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Makanya kalau tanya sekarang, boleh tidak saya utang dengan jaminan HP ini? Saya utang kepada Ustadz, saat saya utang 1 juta. Anak nggak kenal Ustadz. Kalau Ustadz ngutang kos kabur, gimana saya? Saya nggak kenal. Terus saya bilang, saya jaminkan HP ini, jaminkan. Boleh tidak HP ini untuk barang jaminan? Jawabannya boleh. Kenapa? HP ini bisa dijual belikan. Kenapa HP ini bisa dijual belikan? Karena memiliki nilai. Karena dia memiliki nilai, bisa dijual belikan, maka dia bisa dibuat barang jaminan. Sekarang, menjaminkan ijazah. Menjaminkan ijazah. SK. Boleh apa tidak boleh? Bisa apa tidak bisa? Kembali kepada patokan fikihnya. Ijazah itu bisa dijual belikan apa tidak? KTP itu bisa dijual belikan atau tidak? Kalau jawabannya tidak bisa, maka dia tidak bisa dijadikan barang jaminan. Saya ngutang ya, jaminannya ijazah S3 saya. Kemudian orang itu ngutangi. Kemudian dia sadar setelah ngutangi, loh, yang ngutang nggak balik, ini nggak bayar. Kira-kira yang ngutangi itu meskipun dia pegang ijazah S3-nya orang yang utang, dengan ijazah S3 itu dia mau apa? Mau jual? Siapa yang mau beli? Mau digadaikan? Siapa yang mau terima? Hanya bisa dilihat ini. Kertas lembar, kalau dijual kiloan berapa di harganya? Mungkin nggak ada harganya uang 1 lembar. Kenapa? Karena barang ini tidak bisa dijual belikan. Itu contoh dari ad-dhabitul fiqhi, patokan fikih. Jelas nggak? Jelas. Ini agak cepat ini waktunya. Lah, kita ngerucut lagi. Fikih ada, usul fikih ada, kaidah fikih ada, patokan fikih. Kita belum ketemu fikih muamalah loh ini. Masih di bawah ini fikih muamalah. Sekarang dari fikih kita turunkan lagi. Kalau kita mau belajar fikih, maka cakupan fikih itu sebagaimana dijelaskan Syekh Shalih Al-Fauzan, cakupan fikih itu ada 4. Monggo ditulis. Yang pertama, fikih ibadah. Fikih ibadah. Ya ini urusannya tentang ibadah. Maksudnya ibadah di sini ibadah khusus. Seperti apa? Salat, puasa, zakat, dan lainnya itu. Itu masuk dalam fikih ibadah. Bagaimana seseorang beribadah kepada Allah secara khusus. Itu pelajarannya fikih ibadah. Saya ingin ngaji cari ustadz yang bisa mengajarkan saya tata cara haji. Maka masuknya pelajaran fikih
fikih ibadah. Yang kedua, nah ini yang akan kita bicarakan, fikih muamalah. Fikih muamalah. Fikih muamalah itu mengatur hubungan satu orang dengan orang lain. Ini makna secara umum. Meskipun secara khusus fikih muamalah itu sekarang diidentikan dengan pelajaran ekonomi Islam. Nah, kalau di kampus-kampus ada ekonomi syariah, S1, S2, S3, ekonomi Islam, di Libya ada itu, ekonomi Islam. Nah, itu masuk dalam pelajaran fikih muamalah. Yang ketiga, fikih nikah. Pelajaran tentang nikah, talak, cerai, khulu, mahar, ila, dihar, istilah-istilah baru kan ini, dan seterusnya itu masuk dalam pelajaran fikih nikah. Urusan KUA, kalau pahala KUA pasti hafal fikih nikah, istilah-istilahnya, penerapannya pasti hafal, karena ada tes kompetensinya. Yang keempat, fikih jinayah. Fikih jinayah, atau jenengan tulis mawon, hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam. Fikih jinayah, hukum pidana Islam. Islam mengatur tidak? Orang membunuh dengan sengaja, apa hukuman yang pantas untuk dia? Kisos. Ada istilah kisos. Itu tidak ada dalam fikih ibadah, tidak ada dalam fikih muamalah, tidak ada dalam fikih nikah. Masuknya fikih jinayah. Hukuman pencuri, apa yang bisa diterapkan untuk orang yang mencuri? Kalau pencurinya banyak, lebih dari nisab apa? Kalau pencurinya dikit, kurang dari nisab apa? Itu masuk dalam fikih jinayah. Lah, dari 4 ini, jenengan kalau ingin menghafalkan 4 ini gampang. Syekh Fauzan dalam kitabnya ini, saya mendapatkan kitab ini baru. Ini hadiah dari teman kula Saudi yang ada di Riyadh. Jadi dia pergi, kemudian saya minta dia WA, Abu Laila mau hadiah apa? Terus dia nawari mau hadiah apa? Ya kalau saya dikasih hadiah yang paling penting ya kitab. Maka dia untuk makan, biar dapat duit untuk makan dia harus kerja. Nah, kerja itu masuk dalam fikih muamalah. Orang kalau sudah kerja dapat duit banyak, apa yang diinginkan? Nikah. Makanya mudah-mudahan yang belum nikah, kalau mau nikah kerja dulu. Jangan sampai setelah nikah nggak kerja. Nanti ngasih makan istrinya gimana? Kerja dulu dapat duit baru nikah. Setelah orang nikah, hidup enak kan? Biasanya apa? Ribut dengan orang lain. Orang yang nggak punya duit itu kemungkinannya tidak berani ribut. Yang berani ribut itu orang yang punya duit. Makanya setelah nikah akhirnya mungkin terjadi ribut-ribut itu. Yang keempat adalah fikih jinayah, hukum pidana. Kalau ribut, bagaimana Islam menyelesaikan masalah keributan tersebut. Ini cara menghafal. Ini beliau tulis dalam satu paragraf. Ini saya sampaikan dengan singkat untuk membantu kita dalam memahami fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, dan fikih jinayah. Kita tinggalkan fikih ibadah, fikih nikah, dan fikih jinayah. Karena fokus kita adalah fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, apa yang dipelajari? Yang dipelajari ada 5, untuk ditulis. Ini terakhir. Fikih muamalah yang dipelajari ada 5. Yang pertama, transaksi komersil, transaksi bisnis.
Muamalah tadi secara bahasa kan artinya adalah interaksi. Kita hubungan satu orang dengan orang lain yang kemudian secara khusus identik dengan ilmu ekonomi Islam. Nah, isinya itu ada 5. Yang pertama, hubungan transaksional, komersil. Saya bersepakat orang lain atas sesuatu yang mana saya dapat keuntungan dari kesepakatan itu. Itu bagian yang pertama. Dalam fikih disebut dengan, silakan ditulis ini. Ini jarang ada pengajian di luar yang menjelaskan seperti ini. Ditulis dengan mu'amalah. Pelan-pelan, ditulis mohon. Mu'awadah. Mu'awadah. Kalau bantu cek sekarang coba. Aduh, HP-nya tak matikan. Ustaz Edi coba dicek. Jenengan tulis di internet, di Google. Mu'awad, akad mu'awadah itu apa? Coba perhatikan. Nah, ada gitu. Nah, alhamdulillah ada. Akad mu'awadah, tukar menukar. Motivasinya transaksional, cari untung. Apa yang dibahas dari bagian pertama ini? Fikih jual beli. Nanti ada fikih jual beli. Yang jual beli itu pasti untung. Yang dicari, nggak ada orang jual beli nggak cari untung, itu nggak ada. Contoh yang lain, sewa menyewa, itu masuk dalam akad muamalah transaksional. Bisnis yang dicari adalah untung. Silakan ditirukan akad muamalah. Silakan ditirukan akad muamalah. Ulangi lagi, muamalah. Muamalah. Sekalian bahasa Arab dikit-dikit. Muamalah. Akad bisnis transaksional. Contohnya jual beli dan sewa beli. Yang kedua, akad tabarruk. Akad tabarruk. Kalau MUI, Dewan Syariah MUI, itu membahasakan dengan akad kebajikan sosial. Tidak ada muatan bisnis sama sekali. Contohnya apa? Hadiah. Jenengan kasih hadiah orang lain itu motivasinya ya pokoknya kasih. Saya tidak mengharapkan dikasih. Setelah saya kasih, saya tidak mengharapkan dikasih. Karena motivasinya adalah tabarruk. Tabarruk itu memberikan tanpa berharap mendapatkan apapun. Contoh yang lain adalah memberikan hutangan. Memberikan hutangan itu masuknya tabarruk. Makanya kalau ada orang membisniskan hutangan, maka tindakannya salah atau tidak salah? Salah. Karena dia sudah salah masuk pintu. Nah, kita logika saja ya. Ini pintunya kan ada berapa ya? Ada 4, misalkan ini 4, ini 1, 2, 3, 4, kita tambah 1 di sini. Ini pintu muamalah. Transaksinya jual beli, sewa menyewa dan yang sejenisnya. Hutang piutang tidak bisa masuk sini. Pintunya lain. Hutang piutang masuk di situ, namanya tabarruk. Kalau seseorang membawa akad hutang piutang ke sini, maka bentuknya pasti langsung salah. Makanya kalau ada orang berbisnis, mendirikan lembaga keuangan, tujuannya utangi dengan nambahi bunga, secara fikih pasti hukumnya benar apa salah? Salah. Namanya apa? Riba. Karena dia menjadikan akad yang aslinya tabarruk
menjadi bisnis. Langsung salah. Yang ketiga, akan isinya mendapatkan sesuatu tanpa harus memberi. Bahasa Arabnya akhdun bila iman. Kita bersepakat dengan orang lain, posisi kita hanya terima tanpa harus memberikan apapun. Jadi posisi kita dalam akad itu hanya terima tanpa harus memberikan. Contohnya warisan. Contohnya warisan. Jenengan mendapatkan warisan 1 miliar, itu dituntut tidak untuk ngasihkan sesuatu. Enggak, namanya warisan. Soal nanti di notaris harus keluarkan duit untuk pemecahan sertifikat atau balik nama, itu urusan lain. Kan itu kemudahan untuk kita sendiri. Nah, itu di luar apa yang diwariskan kepada kita. Ya kita harus ambil sendiri atau mengambilkan dari bagian dari warisan, itu tidak ada masalah. Selama yang kita ambil adalah hak kita. Dalam waris itu kita hanya terima posisinya, tidak diwajibkan memberikan apa-apa. Yang keempat, akad bahasa Arabnya dulu tausik, monggo ditulis. Ini ya dikit-dikit latihan menjadi santri. Oke, karena kajian intensif ini memang ya seperti ini ciri khasnya, ilmu semuanya. Makanya sekali lagi kalau sampaikan, di luar ini lo gak berani bikin punya orang. Tausik, akad penjaminan, akad penjaminan, akad penjaminan. Jenengan utang, kemudian dapat utangan, tapi diminta untuk menjaminkan sesuatu. Hutangnya itu tabarruk, tapi memberikan sesuatu sebagai jaminan itu akan tausik, penjaminan dengan sertifikat. Nah nanti pembahasannya apa? Ada bab tentang rohn, nggak usah ditulis bahasa Arab, gade, gade. Ini masuk nanti dalam akan tausik. Yang terakhir, ini yang pas untuk kami ini dan yang benar-benar menjadi pengusaha, akad musyarakah atau akad syirkah, kerjasama bisnis. Akad musyarakah atau syirkah, kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis. Nah nanti dibahas. Jenisnya banyak sekali nanti. Contohnya bisa ditulis. Mudharabah. Mudharabah itu kerjasama bisnis, satu sebagai pengelola, satu sebagai pemodal. Terus kerjasama. Pembagiannya pakai persentase. Kalau rugi bagaimana itu dibahas. Nanti bab mudharabah. Ada syirkah namanya syirkatul inan, ada namanya syirkatul abdan, ada namanya syirkatul wujud, dan seterusnya. Itu nanti juga masuk dalam pembahasan syirkah atau musyarakah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan fikih muamalah maliyah itu apa saja yang dibahas, maka jawabannya yang dibahas ya seputar 5 akad ini. Nah setiap akad itu nanti mengandung bab-bab tertentu. Nah itulah yang akan kita kaji. Makanya jangan berharap di kajian fikih muamalah maliyah ada pembahasan tentang Allah itu ada di mana, nggak akan dibahas. Ini hadisnya, Ustaz, anak baca kitab hadis dalam Sunan Tirmidzi misalnya. Ini derajatnya gimana, penjelasannya gimana, yang akan dibahas.
Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir? Gak akan dibahas. Jangankan yang di luar fikih, yang di dalam fikih sendiri, ketika itu tidak masuk dalam kajian fikih muamalah juga gak akan dibahas. Ustaz, antum ngaji fikih, tapi kok gak ada tata cara sholat? Ya karena memang yang dibahas bukan fikih ibadah. Ustaz, anak pernah mendengarkan teman anak kuliah dia menjelaskan tentang kisos, ada hukuman had, hukuman ta'zir. Kok antum nggak pernah bahas? Itu pembahasan lain. Apalagi saya itu berharap ngaji bisa mendengarkan, saya mau nikah, sudah banyak duit, tapi saya pengen tahu bagaimana cara mencari istri solehah yang pas biar saya ini nyaman setelah nikah. Dibahas atau tidak dalam fikih muamalah kalian? Tidak dibahas. Jelas gitu? Jelas gitu? Kalau sudah jelas, sekarang kita tutup buku. Semuanya tutup buku. Sebelum kita akhiri, murojaah dulu. Ujian. Ulangan. Tapi ulangannya jawab bersama-sama. Ilmu secara umum apa saja di dunia ini yang real, yang ada. Tinggal kita ingat aja di UGM ada apa, di UI ada apa, di UGM ada apa, fisika, matematika, ya. Untuk bisa mendapatkan pahala ketika belajar ini kita butuh apa? Niat khusus. Ini beberapa santri mulai. Jadi kan antum ambil apa? Ya perpustakaan. Ada lagi yang lain? Yang kedokteran coba. Atau ambil apa? Pertanian. Ketika belajar pertanian harus punya niat. Saya nanti ingin belajar pertanian karena anak ingin bertani dengan cara yang baik. Nanti hasil pertaniannya dapat duit banyak, tak gunakan untuk bikin pondok misalnya. Butuh niat tambahan. Kalau tidak ada niat tambahan, belum tentu mendapatkan pahala. Terus yang kedua ilmu keislaman. Apa saja tadi? Fikih, hadis, Al-Quran. Nah, yang paling pertama akidah, terus apa lagi? Tarikh, sirah, dan seterusnya itu. Di dalam ilmu keislaman ada banyak. Ketika kita masuk ke fikih, maka yang lain kita keluarkan. Fikih sendiri ada berapa tadi? Ada 4. Kalau belajar fikih mau detail, maka fikih itu punya 3 saudara. Selain fikih ada apa tadi? Usul fikih, ada kaidah fikih, ada patokan fikih. Tadi ada 4. Kalau kita mau belajar ini, ya ada cabangnya sendiri tadi. Pelajarannya nggak seperti ini, ada lain lagi. Tapi kita nggak mau pelajari 3 ini, kita hanya fokus fikih. Di dalam fikih ada apa? Ada 4, fikih ibadah, muamalah, nikah. Kita keluarkan yang pertama sama yang ketiga 4. Karena enggak kita inginkan, enggak ingin kita pelajari sekarang. Kita fokus di fikih muamalah. Isinya ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama transaksional. Apa bahasa Arabnya tadi? Muamalah. Isinya apa misalnya? Jual beli, sewa menyewa. Yang kedua tabarruk, akad sosial. Kalau bahasanya di syariah ini apa? Akad kebajikan. Contohnya apa? Hadiah, contoh yang lain berikan utang. Yang ketiga orang terima tapi tidak punya kewajiban memberikan apapun. Asdun bila iman, contohnya apa? Warisan. Yang keempat, biasanya perempuan memang lebih pintar ya. Kalau laki-laki lebih pede, lebih berani. Tapi kalau perempuan biasanya lebih pintar. Di Pondok Kolo itu setiap tahun, hampir setiap tahun lulusan terbaik pasti santriwati. Iya kan? Yang keempat apa tadi? Penjaminan. Bahasa Arabnya tausik, jamaknya tausiqah. Contohnya apa? Gadai. Bahasa Arabnya apa? Nanti kita bahas. Yang terakhir
syarka atau syirka, kerjasama bisnis. Apakah satu modal, satu yang kerja, ataukah ada wujuh, ada inan, ada abdan, nanti soal kita bahas selanjutnya. Jadi kalau kita sudah menguasai fikih muamalah, kira-kira berapa persen dari ilmu keislaman yang kita kuasai? Kalau seandainya ini ilmu keislaman, ini semua ini satu ini ilmu keislaman. Kalau kita menguasai fikih muamalah maliyah, kira-kira kita dapat berapa? Segini? Segini? Makanya kajian ini saya tutup dengan makanya kita jangan sombong. Jangan pernah merasa sebagai orang yang berilmu. Kalau ada yang merasa saya ini kayaknya masih fikih muamalah, ini fikih muamalah ini baru segini, kecil. Itu pun kemungkinan belum 100% yang dikuasai. Ini pakar akidah, ustadz yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang akidah. Untuk ilmu keislaman dia baru mengambil bagian tertentu. Makanya jarang ada yang menguasai semuanya. Apalagi di kampus-kampus sekarang kan sudah dibuat konsentrasi penjurusan. Yang luar biasa ya kalau ada orang yang mau mempelajari semuanya. Memang dia di kampus mengambil jurusan ini, tapi kemudian di luar kampus dia ngaji dengan para ulama sehingga dia bisa komprehensif mempelajari Islam dari berbagai macam ilmu. Sehingga untuk yang sekarang belajar dan lulus di bidang agama tidak boleh sombong. Yang kita kuasai itu dikit, itu pun kalau kuasai. Yang tidak menjadi santri, pengusaha, apa PR-nya? PR-nya apa? Selain bahasa Arab, ngaji. Karena udah ngaji tiap pekan, tapi kok akidah terus. Duh, berarti baru belajar akidah. Fikihnya belum. Fikihnya baru bab nikah. Berarti ibadahnya belum. Itu baru fikih. Hadisnya gimana? Kapan belajar ilmu hadis ini? Padahal semua ilmu keislaman ini adalah peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa difahami dengan baik. Nanti di rumah bisa baca-baca ulang. Tambahannya bisa buka tadi seperti yang dilakukan Ustaz Edi. Buka sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan Ustaz, nanti bisa diforwardkan. Sehingga ini adalah sebagai bagian pengantar agar kita tahu cabang keilmuan yang kita pelajari itu posisinya di mana. Kalau sudah seperti ini, maka berikutnya kita akan masuk mulai dari bab-bab yang ada itu satu persatu akan kita bahas bismillahi ta'ala. Anak akan mengupayakan dengan PPT nanti dibagi kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa ya nanti kita baca kitab seperti ini. Semoga yang disampaikan memberikan manfaat. Sebelum diakhiri kalau ada pertanyaan kita selanjutnya. Ini silakan yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi. Tanya Ustaz. Ya silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang akad sewa menyewa Ustaz. Jadi seseorang kelas 7 sewa kamar kos. Sewa? Kamar kos. Oke. Nah, kemudian diperkenalkan oleh pemilik untuk GP. Oke. GP 1 bulan. Oke. Bulan depan. Nah, kemudian kan belum menempati kos ya. Belum Ya. Belum apa? Belum menempati. Belum menempati. Oke, terus ya. Kemudian membatalkan Ustaz. Yang membatalkan siapa? Yang membatalkan yang mau sewa Ustaz. Oke. Jadi mengatakan saya tidak lanjut pindah itu. Nah, yang saya tanyakan uang DP 1 bulan kos itu kan DP-nya 1 bulan kos ya Ustaz. Itu bagaimana statusnya Ustaz? Apakah harus dikembalikan atau tidak? Walaupun
yang pemilik kos sudah bilang, kamu udah DP, DP-mu nggak bisa kembali ya, dan dia setuju Ustaz. Itu sebaiknya seperti apa yang sesuai syariat Ustaz? Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sewa menyewa, kalau kita kembalikan kepada 5 ini kira-kira masuk akal apa? Boleh mencari untung? Boleh. Kalau ada akad sewa menyewa, di mana pemilik rumah kos mengatakan kalau mau sewa di sini, kalau peminatnya banyak, maka harus DP. Misalkan sekarang di bulan September, ya, saya mau sewa rumah kos mulai 1 Oktober. Pembayarannya setiap bulan 1 Oktober sampai akhir Oktober. Yang minat dengan tempat kos ini banyak. Akhirnya saya mengatakan, oke, daripada besok 1 Oktober saya tidak dapat kamar, tak bayar sekarang. Ini saya bayar sekarang untuk pembayaran bulan Oktober. DP istilahnya adalah urbun, uang muka. Kula mengikuti pendapat ulama yang mengatakan uang muka itu bagian dari pembayaran. Karena dia bagian dari pembayaran, kalau transaksinya berjalan terus, maka itu dihitung sebagai pembayaran. Kalau terjadi pembatalan transaksi, maka saya ikuti pendapat yang mengatakan orang yang sudah menerima DP itu tidak punya kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut. Makanya, kalau sudah bayar DP, maka yang mengeluarkan duit itu jangan berharap uangnya akan kembali kalau dia membatalkan transaksi. Kecuali kalau pembatalannya datang dari pemilik kos. Saya sudah bayar untuk bulan Oktober tanggal 1 sampai terakhir Oktober. Tanggal 25 September saya di WA, mohon maaf Ustadz, ini rumah kosnya batal saya kontrakkan. Apa yang saya lakukan? Ya udah nggak apa-apa, saya rugi nih, sudah bayar. Apa yang bisa kita lakukan? Meminta kembali DP yang sudah kita bayarkan. Mana uang DP yang kemarin sudah saya bayarkan? Sini, tarik kembali. Saya nggak mau. Uangnya hilang, tapi saya tidak bisa kontrak. Ini berlaku untuk kos atau yang lain, termasuk pembelian. Makanya jenengan kalau diminta uang DP harus mikir dulu. Mikir yang tegas, ya apa tidak. Kalau iya, keluarkan duitnya. Tapi kalau masih ragu-ragu, jangan bayar DP. Karena kalau yang terima uang DP itu tidak kembalikan uang DP ketika jenengan membatalkan transaksi, dianya nggak salah. Meskipun kalau ada orang yang sudah menerima DP, kemudian dia dengan kebaikannya, meskipun ini sudah menjadi hakku, tapi karena dia nggak jadi membatalkan, nggak apa-apa lah saya kembalikan. Itu bukan kewajiban, tapi menjadi bentuk ihsan, kebaikan. Itu pahalanya banyak. Pahalanya banyak itu. Orang yang level kebaikannya sudah tinggi itu. Itu haknya, tapi dia dengan sukarela mengembalikan kepada orang yang tidak jadi kos atau tidak jadi beli barang. Jelas ya? Ada lagi? Nah. Untuk yang pertama, hadiah dan gratifikasi atau swap bedanya. Iya. Hadiah itu pemberian yang tidak ada motif sama sekali. Motifnya ya ingin memberikan barang kepada orang lain. Kalau gratifikasi itu, kalau bahasa fikihnya gratifikasi itu hadiyatul ummal. Hadiyatul ummal. Terjemahnya gratifikasi. Itu hadiah yang diberikan karena tujuan mendapatkan sesuatu tertentu. Biasanya terkait dengan kepentingan. Dan gratifikasi atau hadiyatul ummal itu tidak diberikan kecuali orang yang punya jabatan atau kuasa. Dalam Islam, gratifikasi hukumnya haram. Tidak boleh. Makanya di lembaga kami nggak boleh wali santri ngasih hadiah ke ustadz. Itu gratifikasi. Ustadznya pasti kena pasal itu, pelanggaran. Pasti itu. Kalau gede bisa dipecat. Atau kecil-kecil tapi ngulangi, bisa dipecat. Tegas kami dalam hal itu. Karena dalam Islam tidak dibolehkan. Haram. Hukum positif Indonesia juga seperti itu.
Jenengan menjadi bupati, kok didatangi pengusaha. Nggak mungkin pengusaha datang ke bupati untuk memberikan hadiah murni, sulit itu. Kecuali memang itu kebiasaan sudah berjalan sebelum pejabat ini menjadi bupati, karena memang sudah ada ikatan pertemanan. Itu nggak apa-apa. Nanti dalam pengadilan biasanya bisa dijelaskan. Ini teman saya, ini teman saya. Dia dari dulu sebelum menjadi bupati, yang memang sering saya kirimi apa, misalkan bebek panggang atau ayam bakar. Sekarang masa ayam bakar dipermasalahkan, misalkan seperti itu. Dulu kita sering ngasih-ngasih seperti ini sebelum dia jadi pejabat. Nah itu nanti di pengadilan bisa dijelaskan. Dan itu tidak bisa masuk dalam kategori gratifikasi atau hadiatul amal. Jelas ya? Satu lagi. Mengenai kata yang salah kamar tadi, dia masuk ke akar transaksi, bagaimana solusi? Solusinya yang menghutangkan harus tahu bahwa kalau dia menghutangkan niatnya adalah membantu. Tidak boleh dia punya niat mengeksploitasi. Membisniskan itu kan mencari keuntungan, mengeksploitasi. Itu nggak boleh. Makanya harus berpikir, kalau memang niatnya membantu, ya membantu. Jangan dibisniskan. Karena orang yang berada dalam kondisi sulit, misalkan, saya dapat musibah, saudara sakit, posisi nggak punya duit. Kemudian saya hutang kepada teman saya, 10 juta, sakit, dia harus masuk rumah sakit. Kalau saya nggak deposit 10 juta, dia nggak bisa masuk kamar. Kalau teman saya mengatakan, ya Ustadz, tahu tangi 10 juta, tapi bayarnya harus 12 juta. Kira-kira saya mengatakan, oke, nggak apa-apa saya bayar, atau saya diem? Masa diem itu nggak jadi hutang. Kira-kira, dalam kondisi seperti ini, mesti ngambil, pokoknya mau bayar 12 juta, 11 juta, 13 juta itu urusan nanti. Yang penting saya sekarang dapat duit 10 juta, saudara saya yang sakit ini bisa dapat kamar di rumah sakit. Itu eksploitasi. Yang seperti itu tidak dibolehkan. Makanya kalau mau menghutangi, ya menghutangi. Kalau nggak menghutangi, ya bilang, mohon maaf saya nggak bisa menghutangi. Sudah selesai. Daripada, ya tak hutangi 10 juta, nanti bayarnya 12 juta, diangsur setiap bulan 1 juta. Selama 12 juta, nanti utangmu tak anggap lunas. Akadnya saja sudah salah. Kalau akadnya salah, berarti konsekuensinya pasti tidak benar. Jelas ya? Oke. Untuk pekan depan Bapak dan seterusnya, atau bukan pekan depan, pertemuan berikutnya, kalau ada lagi, kalau izin, kajiannya tidak bisa sampai seperti sekarang. Maksimal jam 5:15 maksimal. Tapi kalau bisa jam 5 lebih bagus. Karena setiap Senin malam setelah Isya langsung di Pondok Ulo itu ada kajian yang selama ini sudah berjalan untuk santri-santri tahun akhir kelas 12. Kajian kaidah fikih. Lah, saya takut kajian kaidah fikihnya terdampak itu, atau saya datang terlambat ke sana, nanti kasihan santri-santri kula. Karena kaidah fikih ini di pondok kami tidak diajarkan di kelas. Makanya kami ajarkan di masjid khusus untuk kelas 12. Bahas satu kitab itu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
maka dia butuh makan. Biar dapat duit untuk makan dia harus kerja. Nah, kerja itu masuk dalam fikih muamalah. Orang kalau sudah kerja dapat duit banyak, apa yang diinginkan? Nikah. Makanya mudah-mudahan yang belum nikah, kalau mau nikah kerja dulu. Jangan sampai setelah nikah nggak kerja. Nanti ngasih makan istrinya gimana? Kerja dulu dapat duit baru nikah. Setelah orang nikah hidup enak kan? Biasanya apa? Ribut dengan orang lain. Orang yang nggak punya duit itu kemungkinannya tidak berani ribut. Yang berani ribut itu orang yang punya duit. Makanya setelah nikah akhirnya mungkin terjadi ribut-ribut itu. Yang keempat adalah fikih jinayah, hukum pidana. Kalau ribut, bagaimana Islam menyelesaikan masalah keributan tersebut. Ini cara menghafal. Ini beliau tulis dalam satu paragraf. Ini saya sampaikan dengan singkat untuk membantu kita dalam memahami fikih ibadah, fikih muamalah, fikih nikah, dan fikih jinayah. Kita tinggalkan fikih ibadah, fikih nikah, dan fikih jinayah. Karena fokus kita adalah fikih muamalah. Dalam fikih muamalah, apa yang dipelajari? Yang dipelajari ada 5. Ditulis. Ini terakhir ini. Fikih muamalah yang dipelajari ada 5. Yang pertama, transaksi komersil, transaksi bisnis. Muamalah tadi secara bahasa kan artinya adalah interaksi, gitu, hubungan satu orang dengan orang lain, yang kemudian secara khusus identik dengan ilmu ekonomi Islam. Nah, isinya itu ada 5. Yang pertama, hubungan transaksional, komersil. Saya bersepakat orang lain atas sesuatu yang mana saya dapat keuntungan dari kesepakatan itu. Itu bagian yang pertama. Dalam fikih disebut dengan, silakan ditulis ini. Ini jarang ada pengajian di luar yang menjelaskan seperti ini. Ditulis dengan mu'amalah. Pelan-pelan ditulis mohon. Mu'awadah. Mu'awadah. Kalau bantu cek sekarang coba. Aduh, nantinya tak matikan. Ustaz tadi coba dicek. Jenengan tulis di internet, di Google. Akad mu'awadah itu apa? Coba apa tidak? Nah, ada gitu. Nah, alhamdulillah ada. Akad mu'awadah, tukar menukar. Motivasinya transaksional, cari untung. Apa yang dibahas dari bagian pertama ini? Fikih jual beli. Nanti ada fikih jual beli. Yang jual beli itu pasti untung. Yang dicari, nggak ada orang jual beli nggak cari untung, itu nggak ada. Contoh yang lain, sewa menyewa, itu masuk dalam akad muamalah, transaksional. Bisnis yang dicari adalah untung. Silakan ditirukan akad muamalah. Silakan ditirukan akad muamalah. Ulangi lagi, muamalah. Muamalah. Sekalian bahasa Arab dikit-dikit. Muamalah. Akad bisnis transaksional. Contohnya jual beli dan sewa beli. Yang kedua, akad tabarruk. Akad tabarruk. Kalau MUI
Dewan Syariah ini itu membahasakan dengan akad kebajikan sosial. Tidak ada muatan bisnis sama sekali. Contohnya apa? Hadiah. Jenengan kasih hadiah orang lain itu motivasinya ya pokoknya kasih. Saya tidak mengharapkan dikasih, setelah saya kasih ya tidak mengharapkan dikasih. Karena motivasinya adalah tabarruk. Tabarruk itu memberikan tanpa berharap mendapatkan apapun. Contoh yang lain adalah memberikan hutangan. Memberikan hutangan itu masuknya tabarruk. Makanya kalau ada orang membisniskan hutangan, maka tindakannya salah atau tidak salah? Salah. Karena dia sudah salah masuk pintu. Nah, kita logika saja ya. Ini pintunya kan ada berapa ya? Ada 4, misalkan ini 4, ini 1, 2, 3, 4, kita tambah 1 di sini. Ini pintu muamal tuh. Transaksinya jual beli, sewa menyewa dan yang sejenisnya. Hutang piutang tidak bisa masuk sini. Pintunya lain. Hutang piutang masuk di situ, namanya tabarruk. Kalau seseorang membawa akad hutang piutang ke sini, maka bentuknya pasti langsung salah. Makanya kalau ada orang berbisnis, mendirikan lembaga keuangan, tujuannya ngutangi dengan nambahi bunga, secara fikih pasti hukumnya benar apa salah? Salah. Namanya apa? Riba. Karena dia menjadikan akad yang aslinya tabarruk menjadi bisnis. Langsung salah. Yang ketiga, akad isinya mendapatkan sesuatu tanpa harus memberi. Bahasa Arabnya akhdun bila iman. Kita bersepakat dengan orang lain, posisi kita hanya terima tanpa harus memberikan apapun. Jadi posisi kita dalam akad itu hanya terima tanpa harus memberikan. Contohnya warisan. Contohnya warisan. Jenengan mendapatkan warisan 1 miliar, itu dituntut tidak untuk kasihkan sesuatu. Enggak, namanya warisan. Soal nanti di notaris harus keluarkan duit untuk pemecahan sertifikat atau balik lama, itu urusan lain. Kan itu kemudahan untuk kita sendiri. Nah, itu di luar apa yang diwariskan kepada kita. Ya kita harus nambah sendiri atau mengambilkan dari bagian dari warisan, itu tidak ada masalah. Selama yang kita ambil adalah hak kita. Dalam waris itu kita hanya terima posisinya, tidak diwajibkan memberikan apa-apa. Yang keempat, akad bahasa Arabnya dulu tausik, boleh ditulis. Ini ya dikit-dikit latihan menjadi santri. Karena kajian intensif ini memang ya seperti ini ciri khasnya, ilmu semuanya. Makanya sekali lagi kalau sampaikan di luar ini kalau nggak berani ilmunya orang. Tausik, akad penjaminan, akad penjaminan, akad penjaminan. Jenengan utang, kemudian dapat hutangan, tapi diminta untuk menjaminkan sesuatu. Hutangnya itu tabarruk, tapi memberikan sesuatu sebagai jaminan itu akan tausik, penjaminan dengan sertifikat. Nah nanti pembahasannya apa? Ada bab tentang rohan, gak usah ditulis bahasa Arab, gade,
Ini masuk nanti dalam akad tausiqah. Yang terakhir, ini yang pas untuk KPMI dan yang berminat menjadi pengusaha, akad musyarakah atau akad syirkah, kerjasama bisnis. Akad musyarakah atau syirkah, kerjasama bisnis. Kerjasama bisnis. Nah, nanti dibahas. Jenisnya banyak sekali nanti. Contohnya nggak usah ditulis. Mudharabah. Mudharabah itu kerjasama bisnis, satu sebagai pengelola, satu sebagai pemodal. Terus kerjasama. Pembagiannya pakai persentase. Kalau rugi bagaimana itu dibahas nanti bab untuk mudharabah. Ada syirkah namanya syirkatul ainan, ada namanya syirkatul abdan, ada namanya syirkatul wujuh, dan seterusnya. Itu nanti juga masuk dalam pembahasan syirkah atau musyarakah. Jadi Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan fikih muamalah maliyah itu apa saja yang dibahas, maka jawabannya yang dibahas ya seputar 5 akad ini. Nah, setiap akad itu nanti mengandung bab-bab tertentu. Nah, itulah yang akan kita kaji. Makanya jangan berharap di kajian fikih muamalah maliyah ada pembahasan tentang Allah itu ada di mana, nggak akan dibahas. Ini hadisnya, Ustaz, anak baca kitab hadis dalam Sunan Tirmidzi misalkan. Ini derajatnya gimana, penjelasannya gimana, yang akan dibahas. Ustaz, apa yang dimaksud dengan hadis mutawatir, nggak akan dibahas. Jangankan yang di luar fikih, yang di dalam fikih sendiri, ketika itu tidak masuk dalam kajian fikih muamalah juga nggak akan dibahas. Ustaz, antum ngaji fikih, tapi kok nggak ada tata cara sholat? Ya karena memang yang dibahas bukan fikih ibadah. Ustaz, anak pernah mendengarkan teman anak kuliah dia menjelaskan tentang kisos, ada hukuman had, hukuman ta'zir. Kok antum nggak pernah bahas? Itu pembahasan lain. Apalagi saya itu berharap ngaji bisa mendengarkan, saya mau nikah, sudah banyak duit, tapi saya pengen tahu bagaimana cara mencari istri solehah yang pas biar saya ini nyaman setelah nikah. Dibahas atau tidak dalam fikih muamalah maliyah? Tidak dibahas. Jelas gitu? Jelas gitu? Kalau sudah jelas, sekarang kita tutup buku. Semuanya tutup buku. Sebelum kita akhiri, murojaah dulu. Ujian. Ulangan. Tapi ulangannya jawabnya bersama-sama. Ilmu secara umum apa saja di dunia ini yang real, yang ada. Tinggal kita ingat aja di UGM ada apa, di UI ada apa, di Undip ada apa, fisika, matematika, ya. Untuk bisa mendapatkan pahala ketika belajar ini kita butuh apa? Niat khusus. Ini beberapa santri mulai. Jadi kan antum ambil apa? Ya, perpustakaan. Ada lagi yang lain? Yang kedokteran coba. Atau ambil apa? Pertanian. Ketika belajar pertanian harus punya niat. Saya nanti ingin belajar pertanian karena anak ingin bertani dengan cara yang baik. Nanti hasil pertaniannya dapat duit banyak, tak gunakan untuk bikin pondok misalnya gitu. Butuh niat tambahan. Kalau tidak ada niat tambahan, belum tentu mendapatkan pahala. Terus yang kedua ilmu keislaman. Apa saja tadi? Fikih, hadis, Al-Quran. Nah, yang paling pertama akidah, terus apa lagi? Tarikh, sirah, dan seterusnya itu. Di dalam ilmu keislaman ada banyak. Ketika kita masuk ke fikih, maka yang lain kita keluarkan. Fikih sendiri ada berapa tadi? Ada 4. Kalau belajar fikih mau detail,
Maka fikih itu punya 3 saudara. Selain fikih ada apa tadi? Usul fikih, ada kaidah fikih, ada patokan fikih. Jelas ya? Ada 4. Kalau kita mau belajar ini, ya ada cabangnya sendiri tadi. Pelajarannya nggak seperti ini, ada lain lagi. Tapi kita nggak mau pelajari 3 ini, kita hanya fokus fikih. Di dalam fikih ada apa? Ada 4, fikih ibadah, muamalah, nikah, jinayah. Kita keluarkan yang pertama sama yang ketiga 4, karena enggak kita inginkan, enggak ingin kita pelajari sekarang. Kita fokus di fikih muamalah. Isinya ada berapa tadi? Ada 5. Yang pertama transaksional, apa bahasa Arabnya tadi? Muamalah. Isinya apa misalkan? Jual beli, sewa menyewa. Yang kedua tabarruk, akad sosial. Kalau bahasanya di syariah hukumnya apa? Akad kebajikan. Contohnya apa? Hadiah. Contohnya lain? Berikan hutang. Yang ketiga, orang terima tapi tidak punya kewajiban memberikan apapun. Akhdun bila iman. Contohnya apa? Warisan. Yang keempat, biasanya perempuan memang
lebih pintar ya. Kalau laki-laki lebih pede, lebih berani. Tapi kalau perempuan biasanya lebih pintar. Di Pondok Kolo itu setiap tahun, hampir setiap tahun lulusan terbaik pasti santriwati. Iya kan? Yang keempat apa tadi? Penjaminan. Bahasa Arabnya tausik, contohnya tausiqah. Contohnya apa? Gadai. Bahasa Arabnya apa? Nanti kita bahas. Yang terakhir, musyarakah atau syirkah, kerjasama bisnis. Apakah satu pemodal, satu yang kerja, ataukah ada muju, ada inan, ada abdan, nanti soal kita bahas selanjutnya. Jadi kalau kita sudah menguasai fikih muamalah, kira-kira berapa persen dari ilmu keislaman yang kita kuasai? Kalau seandainya ini ilmu keislaman, ini semua ini satu ini ilmu keislaman. Kalau kita menguasai fikih muamalah maliyah, kira-kira kita dapat berapa? Segini? Segini? Makanya kajian ini saya tutup dengan makanya kita jangan sombong. Jangan pernah merasa sebagai orang yang berilmu. Kalau ada yang merasa saya ini kayaknya menguasai fikih muamalah, ini fikih muamalah ini baru segini, kecil. Itu pun kemungkinan belum 100% yang dikuasai. Ini pakar akidah, ustadz yang terkenal dengan keahliannya dalam bidang akidah. Untuk ilmu keislaman dia baru mengambil bagian tertentu. Makanya jarang ada yang menguasai semuanya. Apalagi di kampus-kampus sekarang kan sudah dibuat konsentrasi penjurusan. Yang luar biasa ya kalau ada orang yang mau mempelajari semuanya. Memang dia di kampus mengambil jurusan ini, tapi kemudian di luar kampus dia ngaji dengan para ulama sehingga dia bisa komprehensif mempelajari Islam dari berbagai macam ilmu. Sehingga untuk yang sekarang belajar dan lulus di bidang agama tidak boleh sombong. Yang kita kuasai itu dikit, itu pun kalau kuasai. Yang tidak jadi santri, pengusaha, apa PR-nya? PR-nya apa? Selain bahasa rajin ngaji. Anak udah ngaji tiap pekan, tapi kok akidah terus. Berarti baru belajar akidah. Fikihnya belum. Fikihnya baru bab nikah. Berarti ibadahnya belum. Itu baru fikih. Hadisnya gimana? Kapan belajar ilmu hadis ini? Padahal semua ilmu keislaman ini adalah peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Nanti di rumah bisa baca-baca ulang. Tambahannya bisa buka tadi seperti yang dilakukan Ustaz Edi. Buka sendiri. Kalau ada pertanyaan bisa disampaikan Ustaz, nanti bisa diforwardkan. Sehingga ini adalah sebagai bagian pengantar agar kita tahu cabang keilmuan yang kita pelajari itu posisinya di mana. Kalau sudah seperti ini, maka berikutnya kita akan masuk mulai dari bab-bab yang ada itu satu persatu akan kita bahas billahi ta'ala. Anak akan mengupayakan dengan PPT nanti dibagi kalau bisa ya. Tapi kalau tidak bisa ya nanti kita baca kitab semua. Semoga yang disampaikan memberikan manfaat. Sebelum diakhiri kalau ada pertanyaan kita selanjutnya. Baik, silakan yang ingin mengajukan pertanyaan yang berkaitan dengan materi tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertanya tentang akad sewa menyewa, Ustaz. Jadi seseorang telah setuju sewa kamar kos. Sewa? Kamar kos. Oke. Nah, kemudian dipersyaratkan oleh pemilik untuk DP. Oke. DP 1 bulan. Oke. Bulan depan. Nah, kemudian kan belum menempati kos ya, Ustaz? Belum? Belum, ya. Belum apa? Belum menempati. Belum menempati. Ya, terus ya.
Yang membatalkan siapa? Yang membatalkan yang mau sewa Ustaz. Jadi mengatakan saya tidak lanjut pindah itu. Nah yang saya tanyakan, uang DP 1 bulan kos itu kan DP-nya 1 bulan kos ya Ustaz. Itu bagaimana statusnya Ustaz? Apakah harus dikembalikan atau tidak? Walaupun yang pemilik kos sudah bilang kamu udah DP-mu nggak bisa kembali ya, dan dia setuju Ustaz. Itu sebaiknya seperti apa yang sesuai syariat Ustaz? Demikian Ustaz, jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sewa menyewa, kalau kita kembalikan kepada 5 ini kira-kira masuk akad apa?